ketinggalan 1-2 hari lah. Nah kesempatan sekarang, woi lu bisa utang puasa, terus abu dua kagak dia nagih, pas kamu nagih utang puasa, kagak dia nagih. Yang tahu punya utang siapa? Kita. Nah makanya bulan Syawal kesempatan. Bahkan ulama mengatakan makruh kita berpuasa di akhir bulan Syawal. Karena apa? Karena khawatir sudah masuk Ramadan. Karena bulan itu kan bulan 29 30. Kita khawatirkan pada akhir Syawal kita puasa Syawal, ternyata itu sudah masuk Ramadan. Kemudian untuk membedakan antara Syawal dan Ramadan maka diseling. Harus diseling, jangan puasa. Kalau mau puasa sebelum nisfu Syawal. Kalau pun setelah nisfu Syawal kita puasa kecuali kalau puasa sudah lazim ya Senin Kamis silakan aja. Nah tapi usahakan bulan Syawal itu di akhir-akhir kita lebih banyak puasa yang berkaitan dengan kewajiban kayak utang, kodok, gitu kan mungkin waktu jam SMA waktu pernah nongkrong di warkop gitu kan 2-3 hari ya udah bayar baik mumpung masih ada ya siapa yang tahu ya siapa yang tahu cuma kita sendiri. Masih kita ngomong orang nggak punya utang puasa nih apa dulu waktu SMA kok nggak puasa kok gitu kan nggak usah ngomong orang kalau nggak perlu cukup diri kita aja yang tahu dan beresin aja tuh yang masih begitu. Ya ada beberapa hadis lain ya yang mengatakan tentang bahkan ada kata gini, man shalla lailatul nisfi min syahri Sa'ban dan nanti asal rakatan. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam nisfu Sa'ban sebanyak 12 rakaat. Nah, ini ada hadis begini. Barang siapa yang sholat nisfu Sa'ban 12 rakaat, setiap rakaatnya membaca qul hu sebanyak 30 kali, maka dia tidaklah akan keluar sampai dia melihat tempat duduknya di surga. Ya begini. Orang jadi dia mau nisfu Sa'ban itu dia sholat 12 rakaat, usolli sunnatan nisfu Sya'ban, gitu kan? Tiap rakaat baca qul 3 kali. Kalau dia punya 12 rakaat maka akan dapat bla 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 bla. Hadis ini nggak ada. Hadis ini doi bahkan dikatakan hadis ini hadis palsu karena tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Nah, kalau gimana kalau kita menghidupkan bulan Sya'ban. Rasulullah katakan bahwa memang bulan Sya'ban itu bulan di mana tadi saya katakan dilaporkan catatan amal dan berkaitan dengan nasib kita. Nah, makanya yang ulama mengajarkan pada malam itu kalau Rasulullah kan senangnya ketika amal sedang dicatat itu dia sedang puasa atau sedang sholat. Nah bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan perbanyaklah ibadah pada malam itu karena pada malam itu mungkin pada malam itu amal ibadah kita sedang dilaporkan. Kan enak tuh ketika amal ibadah kita dilaporkan kita sedang dalam kondisi ibadah. Dan malam itu adalah malam penentuan nasib kita 1 tahun ke depan. Sebenarnya nasib kita sudah dicatat di Sidratul Muntaha. Kita sudah bahas dulu tuh di kajian Arisan Bain bahwa nasib kita sudah tercatat di daun Sidratul Muntaha. Ketika daun itu rontok maka kita meninggal dunia. Nasib kita sudah dicatat situ tuh. Makanya pada bulan nisfu Sya'ban ada doa yang diajarkan apabila rezekiku kurang bagus tampo hapuslah. Nah, ulama mengajarkan pada nisfu Sya'ban itu baca Yasin boleh, mau yang lain boleh. Cuma yang paling gampang orang-orang dulu baca Yasin. Nah dengan niat apa? Kalau pertama kita niatkan baca Yasin supaya apa? Satu, supaya kita diberikan umur panjang dalam taat. Untuk apa umur panjang kalau tidak taat? Umur panjang sih cuma maksiat, dia juga mah. Umur mah panjang cuma sakit, nggak bisa ibadah. Ngapain itu? Kita minta pada Allah yang pertama pada malam catatan itu, pada malam garis nasib kita dituliskan, kita mohon pada malam itu kita diberikan umur dalam taat. Ya Allah panjangkan umurku dalam taat. Tapi kalau memang umurku panjang dan taat ini beda, kalau saya panjang cepat-cepat mati aja. Kenapa?
Karena bisa jadi ada banyak orang-orang yang begitu hijrah, begitu dia sadar Allah cepat matiin. Kenapa? Karena ketika dosa sudah diampuni, sudah kosong, jangan sampai nanti terjadi lagi Allah cabut. Allah cabut. Ya, kadang-kadang jadi takut-takut, oh hijrah lu tobat mati dah lu. Ada gitu. Jadi banyak orang yang hijrah itu begitu dia tobat, Allah panggil supaya dia punya keimanan terjaga. Ada menceritakan dulu ada seorang pelacur, ya, tobat, nolong anjing, gitu kan? Nolong anjing, kasih minum, terus meninggal masuk surga. Itu pelacur belum sholat. Nolong anjing, kasih minum anjing, masuk surga. Apa yang kasih minum orang anjing, Pak? Makanya kalau kata Rasulullah, barang siapa yang ngasih makan, ngasih minum orang yang sedang berilmu, sama saja nanti dibangunkan rumah di surga. Ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadinya. Yang pertama, kita mohon pada Allah supaya diberikan umur dalam doa. Kalau doa kita tuh Allah matawil amarana bi ta'atika wa ta'atil rasul. Yang kedua, kita minta pada Allah pada malam itu diberikan rezeki yang apa? Yang berkah. Rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Jadi itu luas. Ingat, kita ini terdiri dari 3 bagian. Ada badan, fisik, ada akal, ada ruh atau hati, ada qalbun. Nah, 3-tiganya kita minta dapat rezeki. Rezeki badan, ya rumah, ya mobil, ya makanan, gitu kan? Kita minta yang berkah. Apa sih berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu pertama baik, pertama bagus. Kita pengen rezeki yang Allah kasih ke kita itu kita bisa gunakan buat modal dan di akhirat. Karena pada intinya Allah itu ngasih harta ke kita itu bukan buat kita nikmatin itu saja. Allah kasih sayang sama kita. Ini gua kasih modal buat bikin rumah di surga. Pakai. Sedekah, gitu kan? Kemudian lagi, apa sih rezeki badan? Istri yang baik, anak yang sehat, rumah yang nyaman, gaji yang cukup. Itu rezeki itu. Teman yang baik. Untuk apa kita punya di bed? Tapi temannya pada jatah lagi kita, nggak pada nanya. Sama enak. Lebih baik punya uang banyak, temannya juga banyak, itu yang enak. Ini yang paling apes itu udah kagak punya duit, kagak punya teman, sakit lagi. Ya, jadi kembali lagi rezeki yang berkah, yang membawa manfaat, walaupun sedikit tapi bisa kasih manfaat. Ada orang nyumbang, Pak, ada orang miskin, dia ada orang nyumbang masjid, lagi bilang bangun masjid. Dia miskin, dia nyumbang satu batu bata doang, itu kan dia punya. Nah, singkat cerita, ada orang soleh tidur, mimpi, dia tidur orang soleh, bukan tidur kita, gitu. Tidur kadang-kadang kita sendiri. Kalau tidur orang soleh itu bisa jadi ilham tuh, bukan ilham ini bukan. Jadi petunjuk. Nah, orang soleh ini ketika tidur tuh mimpi, Pak. Mimpi, dia lihat di surga ada 2 istana. Terus ditanya, loh, ini istana ini buat siapa? Ini istana orang yang bangun masjid itu. Jadi ada orang kaya bangun masjid, Pak, dikasih istana. Oh. Dan ini satu lagi, sama persis istananya, nggak beda sama. Oh, itu istana orang yang miskin masih satu batu. Loh, kok sama? Iya. Kenapa? Kadar ikhlasnya beda. Kalau yang ini orang kaya bangun 1 miliar, emang duitnya apa 10 miliar. Yang ini orang miskin punya duit 10.000, batu bata jadi 9.000. Ikhlasnya beda. Jadi dilihat nilai. Makanya kata Al-Qur'an kan, fa amma man a'ta wa taqa. Barang siapa yang memberi wa taqa. Jadi kontribusinya ada. 3 karakter ahli surga berdasarkan ayat yang kita bahas kemarin. Fa amma man a'ta. Nih, ini karakter orang ahli surga nih. Pertama, fa amma man a'ta. Terus wattaqo wa saddaqa bil husna. Ini ciri karakter ahli surga.
calon ahli sendiri kita bisa lihat aktor orang yang sedang ngasih yang punya kontribusi. Nah karena masih jauh-jauh Pak, kita tinggal di Cilang ini di Casak. Ada warga nggak ada kontribusinya, kira-kira Bapak gimana? Iuran warga kagak, kerja bakti kagak mau, kumpul warga nggak pernah datang.